kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, this one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada Al-Adhkar wal-Ad'iyah al-Mashru'ah ba'da shalah, zikir-zikir dan doa-doa yang ada syariatnya, yang ada tuntunannya, yang ada hadisnya. Jadi zikir-zikir dan doa-doa yang ada tuntunannya setelah sholat. Bagaimana kalau tidak ada tuntunannya? Di dalam Islam tidak boleh mengada-ada. Tidak boleh mengada-ada. Jadi ada bacaan setelah sholat, ya, itu tidak boleh buat-buat sendiri. Adapun doa umum boleh-boleh saja. Ya. Nah, dan beda bacaan dengan doa. Doa itu Anda punya hajat apa, kepingin apa, usahakan supaya yang kamu inginkan itu kamu dapatkan. Itu namanya ikhtiar. Sertailah doa, sertailah mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah itu doa. Jadi ikhtiar dan doa boleh-boleh aja, doa bebas. Nah, tapi kalau bacaan sholat, bacaan setelah sholat gitu, bacaan masuk rumah, maksudnya doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa masuk masjid, tidak boleh buat-buat sendiri. Tidak boleh buat-buat sendiri. Nah, begitu bab kita sekarang ini, zikir-zikir yang disyariatkan setelah
salat. Yang pertama, an Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah SAW jika selesai sholat membaca istighfar 3 kali. Membaca istighfar 3 kali. Nah, jadi sunnahnya 3 kali, tuntunannya 3 kali. Boleh enggak baca 10 kali, 20 kali, 100 kali? Nanti setelah urusannya zikir setelah sholat, silahkan sebanyak-banyaknya. Silahkan sebanyak-banyaknya. Adapun zikir setelah sholat, bacaan setelah sholat yang disyariatkan harus mengikuti yang ada tuntunannya. Nah, Rasulullah SAW apabila sudah selesai sholat, istighfar 3 kali. Waqala, dan berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah baca istighfar 3 kali, lalu baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha selamat, dan keselamatan hamba itu darimu ya Allah. Maha suci Engkau, zat yang maha tinggi lagi maha mulia. Tidak boleh ditambah-tambah, nggak boleh ditambah-tambah. Sebagaimana tidak boleh buat-buat sendiri, juga nggak boleh ditambah-tambah. Kenapa? Karena ini tuntunan dari Rasulullah SAW. Adapun nanti setelah selesai, gitu, kepingin zikir apapun, doa apapun, silahkan. Nah, qala al-Walid faqultu lil Auza'i. Al-Walid berkata, aku bertanya kepada Imam Al-Auza'i, kaifal istighfar? Istighfar itu seperti apa? Qala, ia menjawab, taqulu, yaitu kamu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Perhatikan ya. Jadi baca istighfarnya tidak panjang-panjang. Astaghfirullah, 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 gitu saja, itu yang ada tuntunannya. Astaghfirullahaladzim, tidak pakai al-azim. Seandainya itu baik, pasti dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling faham kebaikan adalah Rasulullah. Yang paling bagus adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, an Abi Zubair, dari Abu Zubair, qala kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Adalah Ibnu Zubair membaca setiap akhir salat, hina yusallim, itu setelah salam, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Wa qala, lalu Ibnu Zubair berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Adalah Rasulullah SAW membaca tahlil seperti itu setiap selesai sholat. Nah, jadi ya, tadi yang pertama istighfar 3 kali, kemudian doa salam tadi itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La haula dulu ya.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud dina wa lau karihal kafirun. Nah, itu jadi bacaan setiap selesai sholat. Kenapa? Karena karena Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli sholatin. Adalah Rasulullah SAW selalu membaca tahlil itu setiap selesai sholat. Nah itu. Nah kadang-kadang kita itu membaca Astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam amika salam tabarak tahadzal jalil ikram, langsung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu benar apa enggak? Itu juga benar. Ini hadis yang ketiga itu. Nah itu. Nah, atau yang keempat itu ya. Nah, lah bagaimana kalau tahlil yang agak panjang tadi tidak dibaca? Ya berarti ada tuntunan yang tidak Anda laksanakan dan hukumnya adalah sunnah. Gitu. Nah kembali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud dina wa lau karihal kafirun. Yang ketiga, wa an Warrad maula al-Mughirah ibni Syu'bah, dari Warrad maula Mughirah ibni Syu'bah qala katabal Mughirah ibnu Syu'bah ila Muawiyah. Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu anha ketika itu Muawiyah jadi khalifah di Syam atau di Irak pusatnya itu. Anna Rasulullah SAW kana idza faragha minas sholati wa sallama qala. Rasulullah SAW kalau sudah selesai sholat, sudah salam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, jadi itu. Jadi istighfar Allahumma antas salam tadi itu, terus tahlil yang agak itu, terus Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ada dalilnya. Semua yang diangkat di sini yang sahih dalilnya ya. Yang keempat, wa an Ka'b bin Ujrah an Rasulillah SAW qala. Dari Ka'b bin Ujrah dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, mu'aqibatun, bacaan setelah selesai sholat, la yukhayyibu qailuhunna aw fa'iluhunna, ndak akan rugi, pasti beruntung siapa yang membacanya, siapa yang melakukannya. Apa itu? Thalathun wa thalathuna tasbihah, membaca 33 kali subhanallah, 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 subhanallah sampai 33. Wa thalathuna tahmidah, dan membaca 33 kali alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah sampai 33. Wa arba'un wa thalathuna takbirah, dan 34 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34. Itu fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat. Bacaan setiap selesai sholat tidak akan rugi, pasti beruntung yang membacanya, yang melakukannya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Dan di dalam hadis yang kedua, maksudnya hadisnya sama tapi riwayat sahabat yang lain, itu Rasulullah mengajarkannya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan ditutup yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca dari Abu Hurairah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
100 ya. Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, jadi di samping mendapatkan pahala, juga dosanya dihapus. Yang kelima, wa an Mu'adz bin Jabalin qala akhadha Rasulullah sallam yauman biyadi. Suatu hari, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW memegang tangan saya di masjid, tangannya dipegang oleh Rasulullah. Faqala li ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Faqultu bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuka. Itu aku siap menjadikan ibu dan bapakku sebagai tebusan, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu. Qala ya Mu'adz, Rasulullah bersabda lagi, wahai Mu'adz, inni usika, sungguh saya berwasiat kepadamu, la tad'anna, jangan sekali-kali kamu tinggal, antakula dubura kulli sholatin, jangan sekali-kali kamu tinggal membaca setelah selesai sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali kamu tidak melakukan setelah selesai sholat membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya selalu ingat kepadamu, supaya selalu bersyukur kepadamu, supaya tolonglah aku supaya bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jangan sekali-kali kamu tinggal membaca doa ini setelah selesai sholat. Nah, maka kita juga jangan sampai tidak membaca ini setelah selesai sholat. Yang keenam, wa Nabi Umamah, dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, berarti diperhatikan, baca ayat kursi setiap selesai sholat. Maktubah, setelah setiap selesai sholat wajib. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Tidak ada penghalang untuk masuk surga, hanya saja dia belum mati. Karena belum meninggal, ya masih di dunia. Zada Muhammad Ibrahim fi hadithihi wa qul huwallahu ahad. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ibrahim juga membaca qul huwallahu ahad. Jadi baca ayat kursi dan baca qul huwallahu ahad. Wa an Uqbah bin Amir qala, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzati dubura kulli salatin. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membaca muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas setiap selesai salat. Berarti ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, satu lagi, wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Adalah Nabi SAW apabila sholat subuh sudah salam, Rasulullah membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Wa rizqan thayyiba, dan mohon kepadamu ya Allah rizki yang baik. Minta rizki yang baik itu rizki yang halal dan barokah, rizki yang bermanfaat dunia akhirat. Banyak orang yang diamanahi rizki tapi di dunia tidak dimakan, tidak digunakan, berarti nggak ada manfaat dunia dan juga tidak mendapat manfaat akhirat. Pasti orang seperti itu menyesal. Kenapa? Diberi oleh Allah rezeki tapi dunia nggak manfaat, akhirat nggak manfaat. Apalagi kalau itu sampai digunakan
yang haram atau mendapatkannya dengan cara yang haram. Nah, karena itu doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan mohon kepada Allah agar amal-amal solehnya diterima. Kenapa? Tidak ada artinya kamu ibadah selama ini kalau tidak diterima oleh Allah. Karena itu di samping berusaha untuk beribadah yang baik, berdoa kepada Allah, harus ikhtiar dan doa. Supaya amal diterima, maka harus berusaha beramal dengan sebaik-baiknya dan harus mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi intinya ibadah pun harus dengan ikhtiar sebaik-baiknya supaya diterima, dan harus dengan doa supaya diterima oleh Allah. Nah, semua kebaikan, surga harus diusahakan semaksimal mungkin, ikhtiar, gitu, melakukan hal-hal yang menyebabkan dijanjikan oleh Allah dapat surga, dan juga doa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu surga. Jadi semua kebaikan harus ditempuh dengan ikhtiar dan doa. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu, upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu, itu ikhtiar maksimal, wasta'in billah, sertailah mohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah adalah doa. Jadi untuk mendapatkan manfaat apapun dunia akhirat harus dengan ikhtiar dan doa. Supaya bisa ibadah yang baik dan itu manfaat, harus ikhtiar melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan harus doa minta Allah supaya amalnya diterima. Dan ini ada doanya, ini ada ajarannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Mungkin itu pada sore hari ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan saat ini progres untuk paving adalah pengurukan atau pemerataan uruk seluruh halaman masjid yang akan dipaving. Alhamdulillah pada saat ini tahap kedua untuk perolehan donasi paving halaman Masjid Jami sebesar Rp87.900.000. Kami mengajak wadah kaum muslimin untuk menyisihkan harta terbaik antum semuanya untuk program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kaum muslimin yang sudah menyisihkan harta terbaik antum. Semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bagian pembangunan Ma'had Al-Furqan Al-Islami baru saja menyelesaikan proyek pemasangan paving untuk halaman Masjid Jami Al-Furqan. Salah satu fungsi dari paving ini insya Allah adalah untuk tempat salat Idul Fitri dan Idul Adha.
Untuk tahap yang pertama sudah terpasang kira-kira 2 soft ya. Dan insya Allah untuk tahap yang kedua akan kita lanjutkan dengan 4 soft lagi sehingga menjadi